Balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah Smooth Zuzu yang sudah videonya kemarin kita icip-icip. Hari ini bakalan kita telanjangin habis semuanya. Jangan lupa komen, share banyak, dan juga subscribe. Nah teman-teman, udah kita telanjangin, udah kita bongkar semua. Lumayan agak ribet, bautnya banyak, dan ternyata bodi plastiknya itu tebel, tapi sayang sekali tidak fleksibel. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau bongkar si Smooth Zuzu ini, hati-hati sama bodinya, karena kalau salah congkel atau kekencengan dia tuh bakalan patah gitu loh. Ini ya bodinya tuh memang luar biasa tebel, paten, tapi dia punya catnya itu hanya di luar doang, dalamannya putih ya, dan ini menerawang. Jadi kalau misalnya kita gituin ke matahari masih kelihatan tuh menerawang nih, tebel. Oke, bagian depan juga sama nih. Nah ini ada baret dikit, memang kita unitnya dipinjemin sama Smooth Indonesia. Tuh. Nah kalau buat finishing juga ini lubang buat plat nomor ya. Ini memang dibikin sih, nggak langsung dari sana cetakan. Ini kayaknya dilobangin di sini deh nih. Karena bulatnya itu nggak sempurna gitu loh, kayak bekas di bor aja sama dialusin dikit. Ini masih berasa agak tajam. Tapi ya nggak ada yang lihat juga lah ya ini sebenarnya. Bagian belakang untuk duduk-dudukan dia punya
sen, terus tameng depan yang hitam. Nih plastiknya juga oke. Belum ada terkesan getas. Unit yang dipinjemin ini sudah umurnya hampir 2 tahun. Oke ya. Kabel-kabel sekalian nih dikit. Nih standar ya, ini sebenarnya biasa aja. Pakai dia punya tambahan lagi selongsong kabel gitu. Soket juga teman-teman bisa lihat ini semuanya ditambahin seal belakangnya. Jadi bukan soket yang langsung anti air, tapi ini ditambahin seal. So far sih oke untuk bodinya ya. Ini buat yang ke UCB nih. Kayak kabel ini ya, kabel rumah tangga ya. Sebenarnya. Bagasi juga sebenarnya sih nggak ada loh. Karena ini cuma langsung baterai atau plug begitu loh. Udah gitu ada penguncinya di tengah. Joknya cukup empuk, tebel, dan lebar. Cukup ya. Nah ini sebelum gue lupa, baterai ini kita nggak timbang karena memang sudah ada speknya itu 11,5 kilo. Baterai swap. Dan teman-teman buat swap ini butuh download aplikasi dulu. Yang di setiap unitnya itu sudah ada barcode-nya tadi di jok tuh. Jadi tinggal download, nanti daftar, baru baterainya swap. Ini bagian belakang juga. Bagian belakang nih metal ya. Standar lah, ini motor listrik buatan Tiongkok pasti kebanyakan seperti ini belakangnya. Mari kita ngomongin si rangkanya Smooth Zuzu. Dengan harga on the road Jakarta 20 juta lebih dikit. Entah ya masih ada subsidi atau enggak. Soalnya terakhir dengar-dengar subsidi potong 7 jutanya udah nggak ada. Cuman nanti teman-teman bisa cek langsung ke Smooth-nya, tanyain ada subsidi atau enggak. Desain rangka ini memang waktu tim kita lagi bongkar, kita juga lihat ini ya sebenarnya rangka jadul ya. Jadi underbone yang udah bener bulat dan cuman begini aja, simetris kiri kanan. Lalu yang ini juga kita udah lama nggak ngeliat nih, tuh yang tancepan langsung, begitu dilas. Jadi untuk bagian belakang rangka juga ada tulang ekor, ini buat dudukan nomor polisinya juga. Belakang memang rangka dari Tiongkoknya, dari mainland. Kalau depan ini sepertinya sih ini termasuk hitungan TKDN ini. Buatan lokal sini. Nambah-nambah biar dapat subsidi, bos. Di bagian chassis juga ada besi tambahan untuk si standar tengah. Ini kiri kanan ya. Ciamik sekali. Standar samping langsung buat matiin mesin. Jadi nggak bisa digas. Nih ada sensornya. Ini juga ada buat penahan pijakan. Ya, simple ya. Yang tengahnya malah ini nggak ada tulang nih. Jadi cuma langsung ke sini. Jadi 2. Nah, ini juga tuh. Ya, nah ini kosong. Oke, ini udah disiapin sikmat juga sama Bapak Sutradara. Jadi kita langsung ukur aja seberapa tebal dia punya rangkanya. Menarik nih. Karena ini nggak ada yang bolongannya nih, jadi kita ukur diameternya saja. Untuk yang di tengah, ini 4,8 cm. Ya, besar. Buat yang sebelah kiri kanan yang simetris nih, ini 3,8 cm. Menarik juga nih. Pokoknya kalau udah tubular, sebenarnya udah menarik ya. Walaupun memang teknologi rangka jadul, tapi kalau mau diadu seruduk, adu banteng, kayaknya lebih menarik ya, lebih kuat gitu. Ini 3,4 cm juga. Oke, cukup ya, kira-kira seperti itu. Oh, sorry, ini ada plat. Platnya ini buat biar nggak nyiprat juga. Sama ini kan buat tadi dudukan sadelnya ya, joknya nih. Nah, ini buat dia punya platnya, itu sudah ada karatan di bawah. Walaupun memang ada lubang pembuangan air nih di kotaknya ini. Coba biar teman-teman juga tahu ya.
Platnya kita ukur aja deh. Ini memang nggak begitu tebal, tapi ya cukup lah. 1,7 cm. Sorry, 1,7 cm. 1,7 mili. 1,7 mili. Hampir 2 cm lah. 1,7. Ini kayaknya nggak rata ya. Sebelah kanan lebih tebal nih, sebelah kiri enggak nih. Iya, ini 1,5. Jadi ya paling enggak cuman buat tatakan doang sih ya. Enggak terlalu fungsi untuk kekuatan rangka atau saling menopang itu enggak. Ini buat tatakan baterai sama sadelnya aja. Seperti biasa, alat buat ngetes ketebalan cat. Ini kita langsung tes aja. Tadi ngomongin rangka, sekalian ya ketebalan catnya. Ini kalau kita pencet nih sekitar di 27 sampai 56 mikrometer. Jadi memang kalau di pencet-pencet sana sini tuh beda-beda angkanya ya. Tuh. Ya, jadi kelihatan sekali. Nih, nah ini 38. Lalu kalau misalnya yang di tengah nih. Oh, 50. Di sini tadi 40 nih. Nah, 43 ya, kurang lebih begitu. Untuk cat selama dia tubular harusnya aman ya. Walaupun memang sudah ada tadi yang di dalam sini ada karatan sedikit. Ini juga buat tempat buat ada karatan dikit. Sini sama buat nih nomor rangka nih. Oke. Las-lasan ya. Memang ini mentah sekali ya. Kelihatan tebel. Lalu ada sedikit tai-taiannya juga di sini buat sambungan. Buat dudukan atas nih. Buat sadel. Ya, ini memang ada tai-taiannya dikit. Dan tidak di grenda halus finishing, jadi memang masih mentah sekali. Tapi gue juga bingung ini kenapa di kayak apa ya, di tip X putih-putih lah begitulah, banyak nih. Gitu. Kalau dipegang-pegang tuh masih sama ya, jadi kayak dicat putih gitu loh. Ya entah mungkin ada maksudnya atau gimana. Komstir cakep, ada penutupnya juga, tidak karatan, luar biasa, stang tancap, satu baut. Kita langsung ke modul di belakang, ini yang udah kelihatan sekali. Dia punya kontrolernya itu di sini. Namun sayangnya ini terkesan tidak rapi karena tidak ada penutupnya nih. Plok dulu. Jadi kalau ada penutupnya jauh lebih cakep. Yang sebelah kiri ini adalah modul buat baterai swapnya nih. Ya, masuk. Semua wiring, kabel itu pakai isolasi yang anti panas. Jadi bukan isolasi biasa. Ada di coverin. Cuman untuk kabelnya ada satu nih, enggak satu sih ya, ada dua lah nih. Groundingnya itu kurang apa ya, kabelnya kurang gede kayaknya ya. Kayaknya kelihatan cheapy gitu loh, kelihatan murah. Ya mungkin tambahan ya, jadi nggak perlu gede-gede gitu kabelnya. Tapi ya sayang aja gitu loh. Maksudnya semuanya udah oke, kabel-kabel lainnya nih pakai braided juga. Tapi di bagian ini ada dua yang hijau sama kuning yang kecil ya, tipis, fleksibel sekali nih tuh, kayak kabel banci ya Mas Mimin ya. Kita bilangnya kabel banci ya ini ya. Nah ini kabel banci lah nih. Mestinya dicakepin lah gitu. Nah ini yang oranye ya biasa ya, kabel power ke ini nih, BLDC. Nah si Smooth Zuzu ini pakai 1500 watt. Jadi top speednya itu ya nggak bisa kenceng-kenceng banget sih, nggak bisa sampai 100 km per jam. Dia ada di 75. Shock breaker 2 shock kiri kanan. Lalu memang ini nggak bisa diatur ya, nggak bisa ada step-stepnya. Swing arm 2 kiri kanan. Lalu dia punya covernya juga sebenarnya nggak terlalu gede ya. Jadi covernya kecil aja. Dan catnya itu hanya bagian depannya doang, belakang juga nggak ada cat ya. Kita ke depan aja nih. Untuk kontak juga masih jadul. Tuh. Tadi waktu kita buka bagian depan, nah ini yang sebenarnya pas ngomongin body itu kita ngelihatnya adalah di bagian sini sebenarnya yang agak sedikit plastiknya itu ringkih atau getas. Gitu. Padahal tebel ya. Ini juga waktu sudah dibuka, ini sudah coak nih. Tuh di bagian throttle gasnya. Coak di sini. Lalu ada juga kayak desain spakbor depan itu kena si selang rem.
Ini sampai coak nih di sini. Tuh. Ini kelihatan banget nih. Jadi dia kena si bodinya. Lama-lama robek di bagian ini. Ya, mungkin teman-teman yang sudah punya Smooth Zuzu boleh cerita juga atau komen di bawah. Ada keluhan apa lagi yang mungkin nanti dari Smooth Indonesia bisa baca juga di video kita ini. Nanti bisa diperbaiki. Ya, ini udah tadi gas. Ini terus ini DC to DC buat lampu-lampu, lalu klakson. Dan ini semua di depan juga sama ya, soket belakangnya itu di seal anti air. Jadi bukan soket langsung anti air, merupakan di seal. Pengereman juga sama, depan belakang itu disc brake, tapi dia pakai CBS juga nih. Jadi sekali rem itu buat ban depan sama belakang. Shock breaker depan itu ada penutup, ini Ciamex juga, kayak model trail. Jadi sebenarnya biar nggak kotor atau biar pasirnya nggak kena seal tuh, biar nggak bocor. Untuk kepala babinya, di rotor yang depan itu 2 piston, belakang 1 piston. Tapi belakangnya walaupun 1 kelihatannya besar sekali loh. Wes, untuk Smooth Zuzu 20 juta lebih dikit. Kalau berminat bisa cek di deskripsi. Baterai sistem swap pakai aplikasi, jadi gampang ya. Titiknya banyak banget lah di Indomaret, Alfamart ini itu pasti ada lah baterai swap. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe. Wih, nantikan video kita berikutnya. Ada The Sultan lewat. Oke, stay tune ya. Mau lihat itu dulu.